Selamat malam mahasiswa kelas D dan E. Pada materi hari ini, Ibu ingin membahas mengenai materi inflasi dan pengangguran. Salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi suatu negara dilihat dari tingkat pengangguran negara tersebut. Jadi kalau tingkat penganggurannya semakin sedikit, maka bisa dikatakan bahwa pengelolaan ekonominya berhasil. Pengangguran tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi berkaitan dengan mereka yang belum atau tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi pengangguran adalah mereka yang ingin bekerja, masih dalam kategori usia produktif, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai pengangguran. Beberapa kategori penganggur, kalau berdasarkan alasan mengapa menganggur, dibedakan menjadi 3, yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran musiman. Berdasarkan seberapa intensif dia menganggur, dibedakan 3 juga. Ada pengangguran penuh, setengah penganggur, penganggur terselubung. Ini video penjelasannya. Pengangguran normal atau pengangguran friksional terjadi bukan karena mereka tidak mampu mencari kerja. Justru karena perkembangan perekonomian yang pesat menyebabkan tingkat pengangguran semakin rendah yang pada akhirnya mencapai full employment, yaitu tidak lebih dari 4%. Sehingga angkatan kerja berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik lagi dengan gaji yang lebih tinggi. Jadi dalam proses mencari pekerjaan ini mereka sementara menganggur. Inilah yang disebut sebagai pengangguran friksional. Jadi Ibu ulangi, pengangguran friksional bukan karena mereka tidak mampu bekerja, tetapi mereka mencoba untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga ketika mereka berhenti bekerja dari tempat sebelumnya dan mencari pekerjaan yang baru, itu ada jeda mereka tidak bekerja atau menganggur. Oleh karena itu disebut sebagai pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokan keahlian yang dimiliki dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang dicari. Jadi maksudnya mereka mempunyai keahlian, tetapi belum ada lowongan untuk keahlian mereka. Ada 2 penyebab timbulnya pengangguran struktural. Yang pertama sebagai akibat dari kemerosotan permintaan, misalnya pada bidang pakaian, karena ada industri pakaian jadi, sehingga konsumen tidak lagi membuat pakaian ke tukang jahit, sehingga mengalami kekurangan permintaan akibat lebih banyak menganggur daripada bekerja. Semakin canggihnya teknologi, karena canggihnya teknik memproduksi dengan penggunaan mesin, sehingga pemakaian tenaga kerja juga dikurangi. Ini juga termasuk pengangguran yang disebabkan karena kemajuan teknologi atau pengangguran struktural. Kayak sekarang kalau kita lihat banyak yang menganggur karena beberapa perusahaan juga mulai tutup. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai pengangguran struktural. Artinya mereka ada keahlian tetapi lapangan pekerjaannya itu tidak ada. Ketiga, pengangguran konjungtur. Pengangguran ini diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Kalau kalian masih ingat, konjungtur itu adalah gerak naik turunnya perekonomian. Jadi jika perekonomian mengalami kemunduran, maka perusahaan akan mengurangi kegiatan atau produksinya sehingga jam kerja dikurangi, tenaga kerja akan di-PHK, akibatnya pengangguran akan bertambah banyak karena yang kehilangan pekerjaan banyak. Hal ini bisa kita atasi apabila pertumbuhan ekonomi tinggi sehingga mampu menyediakan lapangan kerja yang baru. Berdasarkan seberapa intensif dia menganggur, dibedakan menjadi pengangguran penuh. Artinya dia tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali atau tidak ada aktivitas yang dia lakukan. Setengah menganggur yaitu yang mereka bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Artinya mereka tidak sepenuhnya menganggur. Ada pekerjaan tetapi kurang dari 35 jam. Pengangguran terselubung itu adalah seperti bekerja untuk mendapatkan upah, tapi pekerjaan yang dilakukannya itu tidak produktif. Edgar O. Edwards menggolongkan pengangguran menjadi 5 bentuk. Ada pengangguran terbuka, open unemployment,
Dibedakan dua, yaitu penganggur sukarela dan penganggur terpaksa. Setengah menganggur, underemployment, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Bekerja secara tidak penuh, yaitu pengangguran tak kentara, tersembunyi, pensiun dini, tenaga kerja lemah, dan tenaga kerja tidak produktif. Selain jenis pengangguran di atas, ada lagi jenis pengangguran lain yang dinamakan pengangguran sukarela, yaitu penduduk dalam usia yang masih usia kerja tetapi tidak mencari pekerjaan seperti pelajar, ibu rumah tangga, mahasiswa, dan lain sebagainya. Artinya mereka sudah memasuki usia kerja tetapi tidak mencari pekerjaan karena beberapa alasan seperti belajar ataupun mengurus rumah tangga. Pengangguran terpaksa adalah kelompok masyarakat yang menjadi penganggur karena dipaksa oleh keadaan. Misalnya kayak korban PHK, pengangguran pada musibah alam. Kayak sekarang kan banyak yang dipaksa untuk akhirnya menganggur karena COVID-19 ini. Pengangguran tidak kentara adalah mereka punya aktivitas berdasarkan keahliannya tetapi tidak menerima uang. Itu tidak kentara. Contohnya itu adalah seperti siswa atau mahasiswa. Jadi mereka mencari ilmu tetapi mereka tidak menghasilkan uang, tapi justru harus mengeluarkan uang atau biaya. Pengangguran tersembunyi itu adalah orang yang bekerjanya serabutan berdasarkan proyek. Jadi kalau ada proyek dia bekerja, kalau nggak ada dia nggak kerja. Pensiun dini itu mereka memilih berhenti kerja sebelum usia yang ditentukan. Contohnya misalnya karena mereka ingin mencoba berwirausaha atau ingin pindah ke perusahaan yang lebih baik. Nah, ini gambarannya. Penduduk usia kerja misalnya berada di di 168.800 jiwa, yang bekerja hanya 108.000, menganggur 7.000 sekian, tidak dalam angkatan kerja 226.000, penduduk bukan usia kerja 58.000. Jadi yang tergolong masih angkatan kerja hanya 116.000 dari 168 jiwa. Nah, pertanyaannya, mengapa setiap negara selalu ada pengangguran? Pengangguran bisa terjadi dikarenakan tidak memperoleh sesuai dengan profesi atau mereka ada keahliannya tetapi tidak ada lapangan pekerjaannya. Terjadinya pengangguran disebabkan karena tingginya peraturan upah minimum sehingga perusahaan berusaha mengurangi pekerja. Jadi kayak sekarang UMR kita misalnya berada di angka 2 sekian, yang sebelumnya berada di angka 1,5 sekian, maka otomatis perusahaan itu berusaha berhentikan atau mem-PHK sebagian karyawannya karena tuntutan dari upah minimum. Ketiga itu adalah tidak adanya kesepakatan antara perusahaan dengan kelompok serikat pekerja, tuntutan upah, sehingga menghasilkan pemogokan yang akhirnya berujung pada PHK. Yang keempat, karena upah di bawah tingkat equilibrium, upah yang sangat rendah mengakibatkan sebagian besar masyarakat menolak untuk bekerja dan memilih tidak bekerja. Nah, ini adalah gambarannya. Keseimbangan tenaga kerja terjadi di titik yang ini. Ini upah minimum. Di sini berada di kategori kelebihan tenaga kerja. Penyebab lain timbulnya pengangguran yaitu pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dari tahun ke tahun menyebabkan lapangan pekerjaan semakin sempit dan sumber daya manusia yang ingin mencari kerja semakin banyak. Rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnis yang semakin melemah akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran juga, kualitas pendidikan masyarakat yang rendah, serta yang terakhir itu adalah strategi industri yang labor saving. Labor saving artinya mereka tidak menggunakan tenaga manusia lagi, tetapi beralih ke tenaga teknologi, tenaga mesin, sehingga pengurangan tenaga kerja itu banyak. Kayak sekarang kan banyak operator-operator yang sudah digantikan oleh mesin, sehingga jumlah tenaga kerja yang diperlukan tidak banyak lagi. Ini pola perkembangan kependudukan di Indonesia, di beberapa negara miskin dan berkembang. Nah, kita mengenal istilah hukum Okun
Artinya untuk setiap penurunan 2% GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sebesar 1%. Ini hukum Okun menunjukkan perubahan dalam tingkat pengangguran. Jadi kalau GDP menurun 2%, angka pengangguran itu akan meningkat 1%. Jadi kayak misalnya 10, GDP-nya 10, tiba-tiba turun jadi 8, maka pengangguran yang di sini akan meningkat ke sini. Awalnya kan kalau 10 dia berada di titik ini. Karena GDP turun, artinya ada ketidakseimbangan ekonomi, maka pengangguran akan semakin naik. Akibat buruk pengangguran atas perekonomian itu masyarakat tidak maksimum kesejahteraannya, artinya banyak masyarakat yang miskin. Penerimaan pajak akan semakin berkurang, ekonomi akan menurun. Kalau bagi individu dan masyarakat itu kehilangan pendapatan dan keterampilan. Timbulnya ketidakstabilan sosial seperti kriminalitas dan premanisme. Seperti yang kita tahu, ketika perut kita lapar, kita tidak ada tempat untuk bekerja, ujung-ujungnya yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan tindakan kriminal. Sehingga kalau pengangguran yang terlalu banyak, menyebabkan tingkat kriminal suatu negara juga akan semakin tinggi. Penanggulangan pengangguran bisa dilakukan dengan cara setiap tahun sekitar 1,3 juta penduduk tamat sekolah dan masuk ke bursa kerja. Untuk menyerap tenaga kerja yang semakin banyak itu, perlu pertumbuhan ekonomi. 1% pertumbuhan ekonomi yang terjadi diperkirakan bisa mampu menyerap 200.000 tenaga kerja. Untuk menyerap angkatan kerja baru, setidaknya diperlukan pertumbuhan ekonomi 6,5% per tahun. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan mendorong lajunya investasi. Jadi banyak yang invest ke negara kita membutuhkan tenaga kerja orang Indonesia lah yang dipakai di sana dan diserap di sana. Makanya pemerintah setiap tahun selalu menggalakkan atau mendorong adanya investasi dari luar ke dalam. Alternatif lain bisa dengan meningkatkan investasi kerjasama dengan pihak swasta. Kalau ini harus punya kondisi lingkungan yang kondusif untuk berusaha. Meningkatkan kualitas SDM dengan membenarkan sektor pendidikan. Jadi antara dunia pendidikan dan dunia kerja itu sesuai. Apa yang dipelajari bisa langsung diterapkan di dunia kerja. Memotivasi masyarakat untuk berwira swasta pada berbagai bidang yang memiliki prospek perkembangan. Jadi tidak melulu ikut CPNS, ikut jadi pegawai negeri, tetapi mempunyai pemikiran untuk bisa mengelola usaha sendiri sehingga nantinya dari usaha tersebut bisa membantu mengurangi terjadinya pengangguran. Dan yang keempat bisa dengan mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Seberapa jauh pengangguran perlu ditekan? Kalau pengangguran friksional sebenarnya tidak menjadi masalah bagi pemerintah karena pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat mereka ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Tapi kalau kondisi tingkat pengangguran sudah lebih dari atau maksimum 5% dari angkatan kerja, ekonomi sudah dianggap dalam kondisi ekonomi yang penuh atau sudah lebih baik. Nah, membahas pengangguran, kita selalu ikut membahas tentang inflasi. Inflasi bisa kita artikan sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum. Jadi bukan kenaikan harga yang terjadi sesaat seperti saat Lebaran, Natal, ataupun Tahun Baru. Kenaikan harga secara umum artinya semua jenis barang mengalami kenaikan. Jadi kalau hanya satu jenis barang yang mengalami kenaikan itu tidak termasuk kategori inflasi. Penghitungan inflasi didasarkan pada sekelompok barang atau jasa yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat. Di Indonesia total penduduk yang disurvei sebanyak 744 komoditas di 45 kota. Rata-rata tiap kota bervariasi antara 283 sampai 399 komoditas yang meliputi bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Ini beberapa komoditas yang disurvei di 45 kota.
Perhitungan inflasi sudah kita pernah bahas di bab pendapatan nasional, yaitu P1 kurang PO bagi PO atau harga barang atau jasa di akhir periode dikurang dengan yang di awal periode dibagi yang awal periode. Atau bisa juga menggunakan indeks harga konsumen seperti yang di bab pendapatan nasional. Inflasi dan implikasinya. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dalam perekonomian. Dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Dikatakan inflasi ringan apabila berada di kisaran 0 sampai 10, inflasi sedang lebih dari 10 sampai 38%, inflasi berat 38% sampai 100%, inflasi sangat berat atau hyperinflasi adalah lebih dari 100%. Kalau kalian ingat, Ibu pernah menceritakan tentang kondisi keuangan yang ada di Zimbabwe di mana mata uangnya itu sangat kecil. Nah, negara itu bisa dikatakan sedang mengalami hyperinflasi. Inflasi berdasarkan sumber dapat dibagi menjadi inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation, atau karena desakan biaya, cost push inflation. Inflasi tarikan permintaan, ciri-cirinya inflasi terjadi saat ekonomi berjalan baik dan mencapai kondisi full employment. Terjadi kenaikan harga karena kenaikan jumlah permintaan. Jadi inflasi karena tarikan permintaan adalah inflasi yang kategorinya positif. Maksudnya adalah masyarakat mempunyai daya beli yang tinggi dan ingin membeli satu barang, sehingga harga barang tersebut menjadi naik. Dikatakan positif karena ekonomi saat itu berjalan baik sehingga kita mempunyai daya beli untuk membeli barang tersebut. Inflasi karena desakan biaya itu terjadi saat ekonomi tidak berjalan baik. Hal ini terjadi karena kenaikan harga, kenaikan biaya produksi, baik akibat kelangkaan atau pengaruh harga impor. Jadi dikategorikan sebagai inflasi yang negatif. Inflasi berdasarkan asal dibagi menjadi inflasi karena impor atau inflasi karena faktor dalam negeri. Efek inflasi bisa kita lihat pada 3 bidang, yaitu efek pada pendapatan, efisiensi, dan output. Pada pendapatan, timbulnya inflasi menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Jadi semakin lebar jurang antara kelompok kaya dan miskin dan menciptakan efek keuntungan pengusaha namun merugikan dari sisi konsumen. Pada efisiensi, akibat inflasi menimbulkan sulit untuk menjaga efisiensi perusahaan karena biaya bahan baku yang akan mengalami perubahan di mana perusahaan juga terpaksa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Jadi kalau ada inflasi, efisiensi itu sulit untuk tercapai. Pada output, terjadinya inflasi menimbulkan pengaruh pada produksi karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak memaksa perusahaan untuk menurunkan atau mengurangi jumlah output. Jadi karena inflasi menyebabkan kenaikan harga sehingga efeknya output yang ada itu harus dikurangi. Akibat buruk inflasi bagi perekonomian itu menciptakan penanaman modal yang spekulatif. Jadi orang istilahnya kayak spekulatif, kayak mencoba, misalnya saat harga turun mereka beli dalam jumlah yang banyak, saat harga tinggi mereka jual kembali dalam angka yang lebih mahal. Penurunan tingkat bunga dan mempengaruhi turunnya investasi. Terjadi ketidakstabilan ekonomi, menimbulkan masalah pada neraca pembayaran negara. Biasanya kalau terjadi inflasi, neraca pembayaran itu akan defisit. Akibat terhadap individu dan masyarakat, distribusi pendapatan semakin tidak merata. Turunnya nilai real pendapatan dan tabungan. Jadi akibat inflasi, nilai tabungan kita atau nilai pendapatan kita itu juga akan semakin berkurang. Ibu pernah juga menjelaskan bahwa uang kita tiap tahun itu mengalami penurunan. 1 juta yang kita miliki tahun ini belum tentu akan sama dengan 1 juta yang akan kita miliki di tahun depan. Nilainya tidak sama ya. Jadi misalnya 1 juta tahun ini kita bisa membeli 10 item. Tahun depan belum tentu 10 item. Mungkin hanya jadi 8 item yang bisa kita beli. Nah, ada satu kurva yang dinamakan kurva Phillips, yaitu kurva yang menggabungkan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Jadi kalau tingkat pengangguran tinggi, inflasi itu akan rendah. Sedangkan bila tingkat pengangguran rendah, inflasi itu akan tinggi.
Keadaan ini pertama kali ditemukan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958. Jadi saat pengangguran tinggi, inflasi rendah. Saat penganggurannya rendah, inflasinya justru akan tinggi. Kurva Phillips adalah kurva yang menggambarkan perkaitan antara tingkat perubahan upah dengan tingkat kesempatan kerja atau tingkat pengangguran. Seperti ini gambarnya, namanya kurva Phillips. Hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran berhubung terbalik. Jadi kalau penganggurannya semakin rendah, inflasinya akan tinggi. Sebaliknya penganggurannya tinggi, inflasinya rendah. Tingkat upah akan naik dengan tajam apabila tingkat pengangguran rendah. Karena bila tidak banyak orang yang menganggur, perusahaan akan sulit mendapatkan tenaga kerja. Dengan sendirinya tingkat upah akan naik dan sebaliknya. Jadi tingkat inflasi di sini itu dikaitkan dengan tingkat upah. Jadi kalau upah akan naik atau inflasi akan naik dengan tinggi jika penganggurannya itu rendah. Coba kalian lihat, kalau pengangguran menurun ke angka sini, maka upahnya itu akan tinggi. Tapi kalau penganggurannya tinggi, upahnya rendah. Karena banyak orang yang menganggur. Hubungan antara upah dengan tingkat pengangguran selalu berbanding terbalik atau negatif. Makin besar tingkat pengangguran, tingkat perubahan upah semakin kecil atau sebaliknya. Makin besar kelebihan permintaan, pengangguran cenderung kecil atau sebaliknya. Kita bisa mencoba mencegah inflasi dengan cara kebijakan moneter, itu menetapkan cadangan minimum, politik pasar terbuka, kebijakan fiskal dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Kebijakan berkaitan dengan output, misalnya dengan menurunkan biaya masuk. Kebijakan menentukan harga, yaitu untuk menentukan harga dasar barang pokok. Nah, ini sekian beberapa penjelasan mengenai bab inflasi dan pengangguran. Jika ada yang mau kalian tanyakan, bisa menghubungi ibu atau WhatsApp di grup. Terima kasih atas perhatiannya.